Selamat pagi, Shalom. Apa kabar Anda di pagi hari ini, Good News Family? Kembali bersama dengan saya Ningrum yang menemani Good News Family tentunya kali ini dalam program Saber Hamenja. Sampean bertanya, hambanya menjawab. Yang akan menjawab pertanyaan dari Good News Family, dari pendengar di mana saja Anda berada, bersama dengan Ningrum dan juga saudara narasumber yang akan ngobrolin dan menjawab pertanyaannya. Yang sudah kirimkan pertanyaan dari minggu lalu, sebentar Ningrum cek dulu ya, Ningrum kelupaan. Minggu lalu masih ada sisa pertanyaan nggak? Kalau ini sih seharusnya nggak ada. Oh iya, sudah selesai ternyata. Sudah selesai yang minggu lalu. Berarti hari ini kita hanya jawab pertanyaan di hari ini. Dan selamat pagi buat yang sudah kirim dari pagi tadi bahkan dari kemarin pertanyaan-pertanyaannya. Terima kasih ya. Sabar. Di rumah sapa Pak Eko Jiantoro, selamat pagi. Pak Unan dan Bu Indra, selamat pagi. Bu Kuntari juga selamat pagi. Lalu ada Bu Fang, ya. Selamat pagi. Buat Good News Family yang mungkin secara khusus menyempatkan dan meluangkan waktu untuk mendengar obrolan bersama dengan ini apa namanya Saber Hamenja ini di Saber Hamenja. Terima kasih Anda sudah bersama dengan kita di pagi hari ini. Oke, ini harus sapa terlebih dahulu ini. Oh, kok ada telepon? Bentar ya. Ini baru buka acara loh ini loh. Sebentar ya. Nanti kita angkat ya. Oke, selamat pagi Bu. Rum, Iya, apa kabar Ibu? kabarnya dahsyat luar biasa. Iya, Tuhan Yesus Ibu ada di mana nih? di hatimu. Terima kasih. Terima kasih ada di hati kita. Ya. Di kota tercinta, rumah kediaman. Zie. Karena memang masih sibuknya ada di kota Semarang ya. Buat yang telepon maaf ya, tadi belum belum bisa kita angkat. Nah, setelah ini kalau misalnya mau kirim pertanyaan dengan melalui telepon boleh ya. Tapi tadi memang harus kita matikan dulu karena saya masih opening. Oke, lanjut ya. Ibu ini pertanyaan ini sudah dikirim dari kemarin. Karena memang Siap. pertanyaannya juga banyak gitu ya. Dan yang mau kirim hari ini juga nggak apa-apa, Nirun tetap terima. Karena memang kita tetap apa jawab pertanyaannya. Kalau masih ada waktunya nanti kita akan tetap jawab ya. Oke, selamat pagi Ningrum, selamat pagi Bu Elis. Sebentar, ini saya besarin dulu ininya saya, nggak kelihatan. Oke, eh minta dibimbing ke jalan yang benar. Lah, ini selama ini jalannya salah gitu. Tulisannya begitu soalnya ya. Oke, yang pertama saya punya anak cewek kelas 3 SD. Kalau tidur selalu ngorok. Waktu saya bawa ke dokter THT disuruh operasi karena amandel dan adenoidnya besar. Harus dioperasi untuk diambil amandel dan adenoidnya. Saya bawa dalam doa dan saya tanya ke Tuhan apakah harus dioperasi atau tidak. Saya dengar Tuhan berkata aku ciptakan amandel dan adenoid itu ada fungsinya. Nah, kalau saya dapat pernyataan Tuhan seperti itu, berarti maksud Tuhan apakah tidak perlu untuk dioperasi, Bu? Karena kalau dioperasi kan berarti akan diambil amandel dan adenoidnya. Dan selama-lamanya tidak akan punya amandel dan adenoidnya. Saya masih bingung untuk ambil keputusan karena anak saya kalau tidur ngorok dan sering pilek. Bentar. Halo, Bu, ya. Udah. Oke. Oke. Halo, Neng, Ibu. Iya, Ibu. dia gimana? Loh, Ibu nggak dengar suaranya Ningrum? Enggak, amandel, amandel. Oke, jadi eh jadi ceritanya anaknya itu usia 3 usia udah kelas 3 SD. Kalau tidur itu selalu ngorok. Waktu dibawa ke dokter THT suruh operasi karena amandel dan adenoidnya besar. Operasi itu untuk ambil itu si amandel dan adenoidnya.
Terus dia berdoa, tanya Tuhan, apakah harus operasi atau tidak. Lalu dia dengar pernyataan Tuhan bahwa amandel dan adenoid, aku ciptakan amandel dan adenoid itu ada fungsinya. Nah, Betul. kalau saya dapat pernyataan Tuhan seperti itu, apakah berarti maksud Tuhan tidak perlu untuk dioperasi, Bu? Loh, Karena harusnya. kalau dioperasi berarti akan diambil amandel dan Ya, adenoidnya dan dan nggak selamanya punya tidak amandel. punya. Saya Ya. masih bingung untuk ambil keputusan karena anak saya kalau tidur ngorok dan sering pilek. Loh, sebetulnya itu tidur ngorok itu gimana ya? Ya, halo Ibu. Sebetulnya tidur ngorok itu bukan bicara amandel. Hmm, Kalau pergi ke dokter deep sleep, sleep apnea, hmm, itu yang diperhatikan bukan amandelnya, hmm, hmm, tapi durasi orang kalau tidur mulutnya buka, hmm, itu yang membuat kadang-kadang ini apanya berhenti, detak jantung atau apa nih yang mandek ya, aku pernah periksa itu kok. hmm, Tapi hmm, sebetulnya kalau tidak bernafas beberapa lama, itu hanya gara-gara kekurangan oksigen. hmm, Jadi itu loh, pakai plester plester mulut itu loh sekarang itu loh. Ada kan mulut yang diplester. Jadi kalau mau tidur, mulutnya diplester. oh iya iya iya, ditutup. Ditutup maksudnya. Ditutup supaya nggak buka. Hmm, Nah hmm, kalau buka itu malah ngorok. Dan hmm, itu eh, kayak orang bisa karena nafasnya bisa berhenti beberapa saat. Saya itu satu apa ya istilahnya 1 menit bisa berhenti berapa kali tidak hmm, bernafas itu ada. Adikku tuh berapa 1 menit itu bisa berapa kali berhenti. Nah iya. itu kita sama dokter sleep apnea. Hmm, 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 hmm. Kalau saya sudah dapat pernyataan Tuhan seperti itu, ya saya nggak operasi. Kalau saya, tapi kan iman seseorang itu nggak bisa dipaksakan kan. Ya. Ini tergantung nih. Misalnya orang itu dengan sangat mudah mengikuti dokter. Misalnya gini, nggak anti dokter loh nih. Hmm, Tapi maksudnya kita seringkali itu harus bertanya sama Tuhan. Oh ini apa dunia buangan. hmm, Padahal organ tubuh itu yang diciptakan Tuhan itu pasti ada maksudnya. Yang paling ya, sering tuh memang amandel. ya. Amandel sedikit-sedikit dibuang. Karena sering panas, sering Hmm, apa. hmm, Coba masalahnya mungkin bukan itu kali. hmm. Bira bisa cari kayak second opinion nggak sih? Nah, coba dicoba dulu itu sama kalau hanya perkara tidur ngorok, coba plester dulu. Hmm, Plester mulut itu loh, tapi apa tuh jenenge? Saya tuh kok nggak ngerti. Hah? Plester mulut apa namanya? Ada kok, hmm, 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 hmm. ditutup pokoknya. Ya, Ya. itu buat kualitas tidurnya jadi bagus. Mau? Motep, Hmm, ya. ya udah itu. Itu kegunaannya untuk supaya ini kan? Ya, ya. Hmm, Supaya kualitas tidurnya bisa bagus, karena oksigen istilahnya nggak bocor gitu loh. hmm, Ya, hmm. oke. Ya, ini kan memang apa ya, pernyataan Tuhannya udah jelas gitu ya. Jadi eh, apa kalau memang ini ya, ya tadi mungkin bisa minta kayak second opinion atau dicoba sesuatu tadi yang disampaikan Bu Elis gitu ya. Ya, karena saya ngeliatin nggak tahu pengertiannya dari mana, Mm-mm. tapi orang itu selalu itu di awalnya selalu merasa
iya ya, lebih percaya begitu loh. Padahal kalau dianggap ini nggak ada gunanya, buang. Iya. Saya juga punya pengertian itu. Tuhan ciptakan pasti ada fungsinya. Yes. Iya, Kalau nggak ada fungsinya, kenapa Tuhan buat? Nggak mungkin toh iya, Tuhan buat sesuatu dengan sia-sia. betul, betul. Dulu zaman dulu tahun 90-an gitu deh. Kalau ke Singapura, orang-orang Singapura tuh dengan bangganya bilang gini, kandungannya dibuang, Ya. ribet, boros, repot, Ya. gitu lah. Mm-mm. Tiap bulan harus mens, boros, beli softtek gitu. Hari ini Singapura itu kehilangan generasi, kehabisan Ya. generasi. Ya. Menyesal itu selalu di kemudian hari. Betul. Kecuali memang pernyataannya itu adalah memang satu hal yang berbeda gitu ya. Pernyataannya memang operasi gitu ya. Udah di ACC sama Ya, beda cerita dengan Ningrum. Jadi pernyataannya jelas sekali operasi ya. Oke. Ketika dia ngomong operasi ya, ya itu udah. kalau ini kan anaknya masih kecil, tiga Iya tahun betul. setengah. Ini Betul. keputusan kan keputusan orang tua. Yes. Kalau kamu punya iman dengan suara Tuhan tadi, ya harusnya nggak operasi. Ya. Kalau saya dapat suara Tuhan seperti itu, ya saya lebih percaya sama Tuhan. Ya. Takut akan manusia mendatangkan jerat, tapi siapa percaya kepada Tuhan, dia akan dilindungi. Yes. Itu Oke. ayatnya. Oke ya. Lanjut. Bu, di Matius 24 ayat 28 dikatakan di mana ada bangkai di situ burung nasar berkerumun. Artinya apa ya, Bu? Sebentar. Ini Sebentar. konteksnya apa ya? Matius 24 ayat 28. Oke, ini eh judul perikopnya adalah ayat ini ya, ayat yang disebutkan siksaan yang berat dan Mesias-Mesias palsu. Ya, ya. Kan kita sudah tahu bahwa burung nasar itu bukan burung pemakan Bangkai. bangkai. Ya, Ya, perumpamaannya seperti itu. Itu. Di mana ada bangkai-bangkai, kita bicara bukan cuma bangkai orang mati, tapi banyak orang pengikut orang di gereja itu yang sebetulnya mati, bangkai gak ada kehidupan. ya, Nah, di situ pasti ya itu yang tadi dikatakan nabi-nabi palsu, guru-guru palsu, itu pada ngumpul, ngerubutin di situ. ya. Ya, ya. Ini kan cerita tentang Mesias-Mesias palsu. Di situ dikatakan sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul, gitu ya. Dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat. Ini intinya diibaratkan Mesias itu seperti eh, kayak sesuatu hal yang menarik buat yang doyan gitu loh maksudnya. Iya, Iya kan? Jadi buat iya, bangkai itu kan yang doyan itu burung-burung pemakan bangkai. nakal. Iya, Itu iya, menarik buat mereka karena buat buat burung pemakan bangkai itu makanannya, itu menarik buat mereka gitu ya. Tapi buat kita yang ngerti kebenaran, yang tahu kebenaran ya itu nggak menarik iya. dan kita nggak Iya, akan berkumpul. ada kita yang jadi pelaku firman, roh kita pasti hidup. Itu Yes. pasti kita nggak akan mau lah, Ya. nggak mau Ya, dapat jadi ini. Udah kalau udah gitu ya sudah nggak ada. Kita yang sudah mengerti itu kita nggak mungkin ngejar-ngejar, ya. ngejar-ngejar sesuatu yang apa ya, yang nggak sesuai dengan firman lah ya. Ya, Itu. betul. Ini kan dikatakan Mesias palsu. Mesias palsu itu kan nggak bener, nggak sesuai dengan kebenaran firman gitu. Nah, dia ya yang tertarik dengan Mesias palsu itu adalah orang yang tadi dia tertarik dengan itu gitu ya. Gitu. Intinya konteksnya di sini seperti itu ya. Lanjut. Bu, bagaimana cara agar sukacita Allah selalu ada dalam hati saya?
sukacita Allah tetap ada dalam, hati saya. tinggal di dalam pokok anggur yang benar. Ya, Pasti sukacitanya, buahnya itu, ada rasa buah sukacita. sukacita itu pasti ada. Ya, kan jelas ya. Buah roh itu ada rasa sukacita tadi. Iya. Damai. Ya, Ada masalah, ada persoalan, ya, tapi tetap damai. Itu. ya. Bagaimana caranya ya tinggal di dalam Yesus, tuh kan? Roh Kudus tinggal dalam kita, Yesus tinggal di dalam kita, ada buah yang keluar, nah ada sukacita itu. Kan dikatakan kasih sukacita gitu kan. Oke, lanjut. eh Bu, apa yang dimaksud dengan integritas dan bagaimana caranya agar anak Tuhan punya integritas? Jawab Poningrum. Integritas. Ini integritas apa ya jawabnya ya caranya? Sebetulnya itu boleh dikesimpulkan punya integritas itu punya nama baik. Ya, Itu simpelnya. Simpelnya. ya. Orangnya punya karakter gitu loh. Berkarakter. Selaras ucapan, perbuatan. Ya, betul. Itu kan sebetulnya bicara tentang pribadi kita kan. Ya. Ya, ngomong A ya lakoni A, B Mm-mm. ya lakoni B. Itu cocok dengan perkataan. Perkataan dengan perbuatannya itu sama. Ya. Itu yang membuat kita punya nama baik. Karakter kita ini yang yaitu jadi punya apa ya? Jadi karena kita ini ngomongnya sesuai, jadi orang itu percaya. Ya Mm-mm. balik-balik lagi ke nama baik. Sorry, memang sih banyak anak Tuhan itu yang nggak punya integritas. Ya. Tadi pertanyaannya piye? Integritas itu apa? Mm-mm. Gitu. Bagaimana caranya agar anak Tuhan punya integritas? Lakukan firman ya. Nah, firman ketika kita melakukan firman itu Mm. jelas kita punya integritas kerajaan surga. Ya. Ya. Integritas itu apa? Tadi keselarasan antara apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan, apa yang kita pikirkan, dan apa yang ada dalam hati kita. Ya. Nah, kalau bagaimana caranya? Ya lakukan firman. Berkali-kali dari awal kita ngomongin ya lakukan firman. Itu artinya kita punya integritas. Iya, orangnya punya apa ya? Orangnya konsisten, Yes. orangnya apa ya? Jujur, setia, ya. Kalau melakukan sesuatu penuh dengan tanggung jawab, Ya. itu termasuk. Nah, integritasnya jadi bagus. Mempunyai integritas atau nilai kepribadian yang bagus. Ya. Oke. Itu ya jelas ya. Lanjut. Bu, saya kan buka toko. Kalau misal saya saingan sama toko lain, banyak-banyakan omset penjualan, kira-kira dosa atau tidak ya, Bu? Bersaing itu tidak masalah. Bersainglah yang dengan sehat. Cara. Bersaing cuman cara dan motivasi hati yang tidak boleh bersaing. Ya, Kalau misalnya gini, bersaing gini, kita buka usaha. Tiba-tiba orang lain buka usaha sama seperti kita. Nah, kita nggak boleh marah. ya, Kita nggak boleh marah, kita nggak boleh iri. Terus gini, persaingannya mulai nggak sehat. Kita eh, apa ya menyediakan apa? Oh, di pintu. Ayo ayo ke sini aja ke tokoku. Ini oh, barangnya iya. ini loh. Kalau di sana itu
enggak. Nah, itu bisa bisa jadi nggak bener. Motivasinya nggak betul, ngandalin kekuatan diri sendiri. Atau Tapi kalau misal bersaing menjaga kualitas barang yang ya, dijual, sana jual barang KW, Anda barang betul. asli gitu ya. Mm, Nggak nipu. Nah, bersaing sehat nggak masalah. Ayo ya. nggak masalah. Ya. Persaingan itu bukan dosa, tapi caranya gitu ya. Kalau misalnya Anda menjual sambil menjelek-jelekan lawan gitu ya, atau saingan itu juga nggak baik gitu ya. Tapi kalau Ya, Anda bersaing dengan misalnya meningkatkan kualitas barang, meningkatkan kualitas pelayanan, pelajaran. Ya, ya, meningkatkan kualitas purna jualnya misalnya kalau itu barang yang harus ada purna jual, atau meningkatkan promosi misalnya. ya. Itu Promosi polisinya. betul. Promosi kan sekarang banyak gitu ya, bagi flyer melalui sosial media atau apapun itu bentuknya promosi gitu. Nah, itu boleh. Tapi kalau misalnya sudah pakai yang misalnya menjelekkan atau dengan bahkan yang orang dunia sering pakai dengan cara-cara macem-macem itu gitu ya. Ya Nah, itu udah nggak sehat gitu. Itu udah nggak baik. pakai dukun, Yes. nyari ini itu pelarisan. Nah, itu enggak Nah, betul. itu nggak betul. Tapi kalau misalnya tadi dengan cara-cara yang saya sebutkan, itu masih boleh gitu ya. Banyak-banyakan omset, oke gitu. Ya, servisnya itu loh. Ya, Cuma servis. senyum dengan Iya, ramah, betul. jangan cut, mbek nesu-nesu, kayak orang ndak ngajeni. Pembeli itu kan buat orang jadi sebel, Ya, nggak mau beli di tempat dia. pelayanan atau sekedar sekedar ini loh. Ada loh pembeli yang gini. Tokonya dia itu milih toko itu karena dia lebih rapi, lebih terorganisir, lebih tertata, Bersih, kelihatan bersih. padang toko Yes. nih. Iya. Terus kalau mau cari barang lebih enak gitu ya displaynya gitu. Itu ada loh. Jadi Iya. terus misalnya harga ya jangan yang terus kemudian kayak banting-bantingan harga juga gitu. Heeh. Tapi berikan harga yang masih sesuai dengan pasarannya seperti apa gitu. Ya. Semoga membantu ya Ibu. Ini salah satu tips aja sih. Lanjut. Bu, bagaimana cara menjadi terang dunia? Jadi terang dunia Mm-mm. mengikut Yesus. Yohanes 8 ayat 12, akulah terang dunia. Yohanes 8. 12. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak katanya, Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak. Mengikut aku, bukan percaya. Bukan sekedar percaya. Banyak orang percaya Yesus, tapi tidak mengikut Yesus. Maka dia nggak punya terang. Hmm. Tapi barang siapa mengikut Yesus, dia tidak akan lanjut Ningrum. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Nah, melainkan dia mempunyai terang hidup. Orang yang jadi pelaku firman itu akan mempunyai terang hidup. Karena firman itu adalah terang. Firman itu hidup dan hidup itu terang manusia. Hmm. Jadi Ya. kalau kita di dalam hati kita ada firman, ada kehidupan, pasti ada terang. Hmm. Yohanes 1 ayat 4 kali ya, 3 atau 4. Dalam Di dia dalam ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. terus Terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya. ya jelas sudah.
Bagaimana bisa jadi terang? Bagaimana bisa berjalan dalam ikut Yesus? Bu, tadi Bu mengatakan kan ikut Yesus tidak sekedar percaya. Berarti orang yang ikut Yesus pasti sudah percaya. Pasti. Ta- Tapi orang percaya belum tentu ikut Yesus. Betul. Karena ikut Yesus itu berarti ngikuti firman loh. Jadi pelaku firman loh. Hmm. Firman itu ngomong apa itu mau jalani. Itu namanya mengikut Yesus. Hmm. Ya. Kalau percaya Yesus belum tentu dia ikut Yesus. Ya. Hmm. Tapi ini mengikut. Maka kenapa Yesus bilang gini. Barang siapa mengikut. Sebentar, Lukas 9. Lukas 9. Ayat 23. Lukas 9 ayat 23. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Nah, balik-balik lagi. Orang nggak semua orang. Tapi barang siapa mau mengikut aku syaratnya. Sangkal diri, pikul Pikul salib salib. dan mengikut aku. Ya. Sangkal diri itu jalanin firman itu sangkal diri loh. Karena firman tuh sama kemauan hati kita ini bertolak belakang loh. Ya. Kita kepengen marah, nggak boleh marah. Kita diperlakukan nggak adil, kita maunya kepengennya tak ngomongi, tapi nggak boleh diem, tapi ya Ya. harus diem kan. Ya. Ya. Ini jadi orang kadang kan orang salah gitu ya. Yang penting percaya sama Yesus gitu. Padahal masih ada step selanjutnya yaitu ikut Yesus. Ya, Jadi kalau ada yang tanya cara menjadi terang dunia caranya gimana? Itu ayatnya dibaca lanjutannya ya. Gimana ya. sih? Karena itu Jadi cuma di depan. iya. Dan di Lukas itu bilang, barang siapa mau Ya, mau mengikut aku. ya, Ada banyak orang percaya Yesus tapi nggak mau ngikut Yesus. ya, Ya, ya. orang tali Parisi, ahli Taurat itu ngikutin kemana Yesus pergi diikuti, tapi dia Mm-mm. disuruh ngelakukan apa yang Yesus lakukan ya nggak mau. Hmm. Ya, karena ada yang mengatakan gitu, Bu. Itu orang Farisi ahli Taurat dia ngikutin Yesus kemana-mana. Ya, ngikutin kan dia kepengen ngeliat apa sih yang Yesus lakukan. Hmm. Dia mengikuti Yesus kan untuk mencari kelemahan Yesus, mencari celah kelemahan Yesus yang bisa dipakai untuk membantai dia, menjarakkan dia. Hmm. Orang banyak tuh ngikut Yesus, tapi motivasinya apa? Cuman cari mujizat, cari Ya, roti. ya, ya. Ngikut Yesus itu artinya kita melakukan firman tadi ya. Barang siapa mau mengikut aku, ia harus sangkal diri, pikul salib, dan setiap hari dan mengikut aku. Gitu. Jadi, kalau kita mau lakukan sesuatu, kita mikirnya gini, kalau Yesus ada di posisi ini, apa ya yang akan dilakukan? Ya. Ya kan? Ini aku lagi dimarah-marahin orang nih. Kalau Yesus yang lagi dimarah-marahin, dia ngapain ya? Diem, no comment. Men. Justru diberkati orangnya, didoain orangnya gitu. Oke, lanjut. Bu Elis, apa arti perumpamaan gadis yang bijaksana dan gadis yang bodoh? Lalu arti pelita dalam perumpamaan itu apa? Gadis bijak dan gadis yang bodoh itu cuman begini. Matius 7 ayat 20.
mulai 24 sampai 27. 24. Matius 7, Bu. Ya, Ini tentang dasar itu. ya. 2 macam dasar. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana dan yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Gadis yang bijaksana itu adalah orang yang jadi pelaku firman. Ya. Ya, tapi gadis yang bodoh itu adalah orang yang mendengar firman tapi tidak mau melakukan. Ya. Pelita itu berbicara tentang hati manusia, roh manusia. Nah, roh manusia ini kalau ini kan dia pelitanya yang satu padam. Kenapa? Karena dia tidak mau mengikuti, tidak punya persediaan minyak. Minyak itu bicara tentang Roh Kudus. Ya. Yang kelima, gadis yang bijaksana dia stok minyak. Sehingga pelitanya nggak padam. Kenapa? Dia ngikuti terus maunya Roh Kudus. Roh Kudus nyuruh dia ngomong apa aja dia tetap ngikuti. Nah, pelitanya menyala. Rohnya tetap menyala. Maka karena rohnya menyala, imannya juga masih hidup kan, imannya bertindak kan. Ketika Yesus datang, mendadak mempelai itu tiba dengan seketika, dia dianggap pinter. Tapi orang yang santai, nggak mau ngikutin Roh Kudus, tidur. Wow, nanti Tuhan datang. Ya, pelitanya padam. Karena dia nggak pernah mau jalan ngikuti petunjuk Roh Kudus. Ini juga prinsip ini nggak sih berjaga-jaga? Iya Iya, kan, Ibu? iya pasti. Itu berjaga-jaga. Makanya jangan padamkan rohmu. Iya. Orang yang memadamkan roh itu karena dia tidak mau hidup berjalan mengikuti pimpinan Roh Kudus. Ya. Nggak mau dengar pimpinan Roh Kudus. Ya, itu ya. Jadi ada orang yang terlena tadi ya, terlena. Tuhan nggak datang-datang, masih lama gitu ya. Nanti aja. Bertobatnya nanti aja. Dengar pimpinan Roh Kudus nanti aja kalau udah deket. Lah yang ngerti mau datang kapan siapa? Jadi jadilah gadis yang bijaksana tadi. Bijaksana itu melakukan firman Tuhan. Kan tadi di 2 macam dasar itu Matius 7 ayat 24. Jelas ya, semoga jelas sih. Tapi kalau kita dengar ini clear harusnya ya, apa yang kita bahas hari ini. Lanjut ya. Bu Elis minggu lalu berkata, orang yang banyak duduk lebih berbahaya daripada perokok berat. Kenapa bisa begitu, Bu? Dan solusinya 1 hari kita harus jalan kaki berapa lama? Nah, saya tuh enggak tahu, saya baca artikel ya dari kedokteran yang menyatakan orang yang tidak bergerak itu melebihi perokok berat. Tapi kalau secara pengertian kita lihatin ya, kita ini duduk terus. Ya. Duduk nggak gerak, otot-otot kaki kita juga lemah. Ya. Dan kalau kita, orang Jawa bilang kencet, ketika kita jalan, apa tuh jenis kencet, apa tuh jenis, otot kaki kita itu kayak mompa, sehingga aliran jantungnya bagus. Yes. Aliran darahnya bagus. Saya setiap hari setelah tahu itu, saya setiap hari berusaha jalan. Misalnya nunggu dijemput, nunggu ngantri rumah makan, saya pasti akan jalan muter-muter di situ. Saya nggak mau dikasih duduk. Karena saya ini orang yang sering kali gini,
Teman-teman saya tuh sayang semua sama saya. Begitu ada kursi pasti saya suruh dulu duduk. Duduk duduk duduk. Duduk. Dulu saya seneng duduk. Nah, setelah ngerti itu, enggak saya jalan muter dan ternyata kakiku ini tambah kuat. Ya. Dulu saya kalau pergi ke terminal 3 Mhm. Garuda itu Mhm. Jakarta, jalan gitu aja kakiku wis kemenge metekol. Nafasnya kayak begitu. Ngos-ngosan. Bener, Ya. karena jarang jarang gerak kan. Ya. Tapi setelah tiap hari sekarang saya pulang Puterision, mampir dulu. Di mana? Di DP Mall, jalan Rojali Rojali. Rombongan jarang beli. Coba jalan muter Mhm. 30 menit, 40 menit tergantung waktu yang saya punya. Mhm. Saya pulang karena saya janjian sama orang gitu. Iya. Sengaja sekarang kalau cari parkir segala carinya parkir yang jauh. Biar bisa jalan. Supaya punya alasan untuk jalan. Iya, betul. Mmm, Ya. ini sebetulnya sering banget gitu ya ngobrolin ningrum kalau ngobrolin di hari Jumat gitu ya dengan dokter gitu ya. Dengan ngobrolin, apa, berbagai macam penyakit hari-hari ini gitu ya, sebetulnya balik-baliknya kepada adalah pola hidup, lifestyle. Lifestyle kita tuh yang berubah gitu ya. Dulu orang itu, makanannya kan bener-bener yang makanan yang baru diolah, dalam artian gini, misalnya sayur, ya sayur yang diolah langsung gitu ya. Nggak ada tambahan-tambahan pengawet, nggak ada tambahan-tambahan macam-macam, itu satu. Kedua, aktivitas. Orang dulu itu lebih banyak jalan. Lebih banyak jalan, lebih banyak bergerak, kalaupun pergi naik sepeda misalnya gitu ya, atau kalau mau beli apa dia harus keluar rumah gitu ya. Hari-hari ini kenapa semakin banyak gitu, karena, orang pencet-pencet handphone aja makanan udah datang gitu ya. Dia paling jalan sedikit, terus makan, terus sambil ngapa-ngapain sudah sambil duduk, sambil apa gitu. Jadi, mmm akhirnya lifestyle yang berubah ini membuat ada begitu banyak potensi sakit gitu. Karena tubuh kita sebetulnya desainnya adalah untuk bergerak, bukan untuk diam dan duduk. Iya loh, betul loh. Iya kan? Jadi ya kalau ngomongin sempet gak sempet memang sering kali orang ngomong nggak sempet untuk olahraga, nggak bisa, nggak ada waktu gitu ya. Tapi sebetulnya kalau mau kita bilang adalah, mmm, ya harus disempetin tadi. Ya, Mau nggak mau ya harus disempetin, jalan ayo jalan gitu. saya ini sampai di sebelah kursi saya disiapin treadmill sama temen. Jalan. Saya dikasih alat olahraga macam-macam. Jalan gitu. Kalau pas tamunya orang sendiri, Mhm, saya sambil dengerin dia cerita, sambil ngobrol, saya sambil jalan treadmill. aja. Sambil jalan, sambil ngentot sepeda, udah. Iya, betul. Karena memang kita membutuhkan itu gitu ya, Good to Shell ya. Oke, lanjut. Ada, solusinya satu hari kita harus jalan kaki berapa lama? Kalau yang menjadi standarnya dari Departemen Kesehatan bukan bukan jumlah langkah ya, tapi, 1 hari minimal 30 menit. 1 minggu itu totalnya 150 menit sebetulnya untuk berolahraga. Jadi kalau dibagi dalam 5 hari, ya sebut saja 1 hari 30 menit, seperti itu sih. Itu, standarnya begitu. 30 menit itu kalau memang kita lakukan dengan intens, jalannya bener gitu ya, itu udah keringetan sampai yang keringetan banget loh bener-bener jalanin itu. Setiap pagi begitu, minimal seperti itu. Tujuannya bukan tujuannya ya itu, untuk tetap bergerak aja lah sudah ya tujuannya. Jangan pikirkan nanti kurus dan lain Supaya sebagainya, itu bonus. sirkulasi darah kita itu lancar. Yes, betul. Tapi bener nih Lumtru, Mhm. saya kan olahraga berat. Mhm. Setelah mata saya nggak lihat, Mhm. kakiku bengkak terus. Mmm. Karena kurang gerak. Iya, Saya betul. dulu disarankan dokter tiap hari pijet. Wah, tiap hari pijet, puji Tuhan. Ya,
Karena untuk bantu Ya, arus balik darah ini. yes. Jadi di betisnya kita, di kakinya kita tuh ada pembuluh darah besar yang dia harus digerakkan biar dia bisa memompa darah dengan lebih baik ke atas. Dan kalau kita cuman duduk, ya misalnya tadi seperti Bu Elis gitu ya, kalau misalnya nggak sempat, contoh lah ya, Ningrum kalau hari Senin dari kantor ke GBT jalan, pulangnya ibadah itu turun lewat tangga gitu ya, pulang lagi jalan lagi, ditawarin, ayo Ningrum nunut aja ke GBI, enggak, jalan aja. Tapi minimal, Emang rumahmu mana? Jalan aja. kenapa Bu? Rumahmu mana? Kan ke kantor, ke studio Good News kan dekat. Oh ya. Baliknya kan ke situ. Oke, lanjut Tak ya. dari omahe ning rum. Waduh, kalau saya pulang ke rumah saya di daerah atas jalan ya ya bisa sih, tapi butuh berjam-jam. Lanjut ya. Maaf menyambung cerita Ningrum minggu lalu. Kenapa Ningrum tidak suka jalan-jalan ke mall? Apakah dosa atau bagaimana? Ning Em, rum harus pakai kacamata kuda kalau ke mall. yes. Ibu, saya itu memang sangat jarang ke mall gitu ya. Satu, ke mall saya kalau cuman buat kerja tadi. Minggu lalu ada yang komplain, Rom, ngisi acara di mall. Yes, betul, kerja aja. Terus, apakah dosa? Tidak. Ke mall itu nggak dosa. Sama sekali nggak dosa gitu ya. Terus, saya merasa saya tidak ada kebutuhan yang harus saya beli gitu ke mall buat jalan-jalan dan lain sebagainya gitu ya. Terus waktu kayaknya kalau misalnya ada waktu luang daripada jalan-jalan ke mall, saya memilih mengajak anak-anak biasanya ke kebun binatang lah, ke zoo atau kemana daripada ke mall gitu ya. Jadi memang saya seringkali membiasakan mereka justru nggak pergi ke mall, tapi memang ke tempat yang lain gitu. Tapi kalau dosa nggak dosa. Tapi jujur saya nggak ya itu tadi ke mall ya untuk kalau memang ada keperluan dan harus ya memang ke mall. Tapi kalau nggak ada ya ya nggak ke mall gitu. Gitu ya, semoga bisa meluruskan cerita minggu lalu. Bukan dosa, enggak dosa. Kan dia punya usaha, mall itu juga punya usaha. Tapi kalau kita memang mau ke mall ya nggak apa-apa gitu. Ketemuan orang beberapa kali juga bisa di mall janjian gitu ya. Cuman mall Semarang itu memang banyak banget, banyak gitu. Lanjut, lanjut. Ini sama. Ini ada pertanyaannya random banget hari ini. Sebetulnya Bu, lebih powerful nyanyi atau lebih powerful deklarasi iman saat tidak punya uang? Nyanyine kalau ngene, kalau nyanyine gini, Tuhan kenapa sing nelongso ya wis ora powerful. Kalau nyanyinya gini, pilu rasa hatiku ya ora ono powerful. Ya pasti ah powerful deklarasi. Tapi Ya, kalau itu pun dengan sedih juga nggak ada guna loh. yes. Karena kan yang dikatakan dengan hati orang percaya dan dengan mulut orang mengaku dia diselamatkan. Ya. Jadi powerfulnya ketika deklarasi itu dengan iman, hati percaya, mulut ngaku. Itu powerful. Ya. Oke, powerful itu ya. Deklarasi iman itu karena itu adalah perkataan firman Tuhan. Ya, kita dipaksa untuk mengatakan firman Tuhan itu. Kita benar-benar memaksa jiwa kita untuk percaya dan mengatakan firman Tuhan itu. Kalau nyanyi lagunya apa dulu gitu ya. Iya.
lagunya apa dulu gitu. Kalau Ningrum sering kali ketika terjadi hal seperti itu diingatkan tiba-tiba dengan satu lagu tertentu, referen tertentu ketika saya dengerin, ketika saya nyanyi, oke, lagu ini keren gitu ya. Dan itu memang lagu iman gitu ya, benar-benar perkataan iman dari lagu itu gitu. Jadi tergantung kalau nyanyi lagunya apa dulu gitu ya. Lanjut, Bu Elis mau tanya, tuyul itu apa masih ada? Saya punya pegawai yang bukan anak Tuhan. Katanya uangnya hilang terus. Padahal sudah diumpet ke di tempat tersembunyi pun bisa hilang, Bu. Iya, masih ada. Pasang CCTV nggak sih? Tuyulnya dua, rambutnya hitam atau ada tuyul rambut hitam, berarti ada manusia yang suka mencuri di sekitarnya. Yes. Tapi ada tuyul beneran itu, orang itu memang tuyul itu anak apa ya, memang ya kuwi lah anak jin cilik-cilik itu memang masih ada. Pakai kuasa Karena gelap tuh ya. kuasa gelap. Kuasa Mm-mm. gelap sampai sekarang kan masih ada. Iya. Kuasa gelap kan sekarang masih ada. Kalau memang curiga misalnya di dalam rumah atau apa, pasang CCTV lah. Iya. Biar bisa tahu gitu kan. Pasang CCTV kan kelihatan. Mm-mm. Apa ininya. CCTV kan sekarang banyak yang pakai ini juga gampang untuk dipakai. Tapi kalau ditanya masih ada, ya kuasa gelap itu kan sampai sekarang juga masih ada yang menggunakan gitu kan. Gitu. Iya. Dan kita juga nggak bisa asal nuduh juga gitu. Kalau misalnya ini kamu ya nanti jadi huru hara misalnya suami istri atau apa gitu ya. Isi rumah seperti itu. Hmm. Lanjut. Bu Elis, kalau saya masih punya ambisi pengen lebih sukses, lebih hebat dari orang lain itu salah atau tidak? Cara mematikan ambisi itu bagaimana? Ambisi itu ada positifnya. Tapi kalau kepengen lebih hebat dari orang lain, Hmm. nah ini dari supaya tidak stres nantinya karena nggak bisa lebih hebat dari orang lain, harus mengerti bahwa seseorang itu ditinggikan atau direndahkan. Ikuti pola Alkitab itu paling enak. Mm-mm. Pasti kamu pasti akan ditinggikan tinggi di antara segala bangsa. Lihat ulangan 28 Ulangan 28. ayat 1. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Nah, udah. Ambisi mau lebih hebat, lebih tinggi dari yang lain. Dengar firman, lakukan dengan setia. Gak keliru. Anda gak salah. Karena yang akan mengangkat dan meninggikan Anda tinggi di antara segala bangsa Tuhan, bukan Anda. Ya, baca Ya. firman. Nah, dengan baca, bukan dengan baca, Ba- melakukan. ya, Eksekusinya ini paling penting. yes. Mendengarkan, melakukan. Kan. Ya. Yang kedua gini, ketika kepengen ditinggikan lebih, Hmm. lebih hebat dari yang lain, yaitu rendahkan dirimu serendah-rendahnya, maka Tuhan akan meninggikan engkau. Ya, Itu promosi Tuhan semua loh. ya. Ya, Konsepnya Tuhan motivasi. itu. Mm-mm. Yang penting motivasi hatinya aja, yang jangan kepengen lebih hebat dari yang lain. Itu motivasinya yang itu aja nggak boleh. Tapi ambisi itu bisa dialihkan untuk jadi pelaku firman. Oh itu keren banget kalau bisa dialihkan untuk jadi pelaku Pelaku. firman. Ya, Konsepnya Tuhan itu berbeda dengan konsepnya manusia.
ditinggikan versi lebih hebat dari versi manusia itu kan lebih dari semua gitu ya. Tapi kalau konsepnya Tuhan justru kalau kamu mau tinggikan kamu merendahkan diri di tangannya Tuhan gitu kan ya Bu. Dan Tuhan yang memberikan tadi promosi. Dibilangnya seperti itu. Setia segala perintahnya, melakukan dengan setia segala perintahnya. Tuhan yang akan mengangkat. Lanjut. Bagaimana Bu cara untuk bisa punya penguasaan diri? Bagus banget. Tinggal di dalam firman. Ya, Salah satu buah kebenaran adalah penguasaan diri. penguasaan diri. Orang punya kasih, sukacita, damai sejahtera, punya kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelembutan. Kalau Terakhir. nggak ada penguasaan diri, nguap semua. Ya, Ya, ya. Penguasaan diri. Gitu ya. Tinggal di dalam Tuhan. Lanjut. Bu Elis, kenapa Tuhan disebut anak Daud? Yesus ya ini yang dimaksud ya. Yesus anak Daud. nah karena dilahirkan dari keturunan Daud. Ya, secara silsilah. Secara silsilah dilahirkan dari keturunan Daud. Kalau mau tahu itu di Matius 1 ya. Satu Matius ya. Matius 1 ya. Matius bukan sih? Ya, itu. Ada silsilah Yesus Kristus. Ya kan? Matius 1 ayat 1. Itu nanti silsilahnya kelihatan. Lanjut. Bu Elis, bagaimana cara melatih diri untuk selalu hidup benar dan takut akan Tuhan? Caranya bagaimana? Caranya membaca firman Merenungkan, Tuhan, ya, direnungkan, diperkatakan, dilakukan. dilakukan. Karena gini, baca firman itu tujuannya, firman yang ditulis oleh Roh, tujuannya untuk mengajar. Ya, Yang kedua untuk mengoreksi, menyatakan kesalahan. Kadang itu kita nggak sadar loh kalau kita ini yang salah. ya, Tapi ketika kita ngerenungkan firman, kita baru oh, nak gitu aku kemarin tuh gini tuh salah yo. ya. Misalnya gitu. Terus kita nggak tinggal tenggelam dalam merasa bersalah, Mm-mm. tapi memperbaiki kelakuan. Loh kalau sudah salah yang benar yang mana? Nah itu firman itu nanti yang nonton. Dan mendidik orang dalam kebenaran. Ya, 2 Timotius 3 ayat 16. 2 Timotius 3. 2 Timotius 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Nah, tiap hari harus baca firman, direnungkan, diperkatakan, dilakukan. Caranya begitu ya. Ya, Tuhan itu bagaimana kita bisa tadi melatih diri untuk hidup benar dan takut akan Tuhan. Lanjut. Bu Elis, saya kalau ditanya orang cita-citamu apa, saya kok enggak punya cita-cita ya Bu. Taunya tiap hari kerja, ngurus anak dan suami. Apakah orang hidup harus punya cita-cita Bu? Ya kalau saya waktu sekolah, ya tanya cita-citanya apa, gantungkan cita-citamu setinggi Setinggi langit. langit. Tapi cita-citaku ora ono yang dadi. Tapi ketika saya
ngikuti firman Tuhan, dapat visi nih dari Tuhan. Mm-mm. Saya jalanin visi itu tanpa berpikir yang lain macam-macam. Mm-mm. Jalani aja, jalani aja. Nggak taunya bisa dapat penghargaan ini, dapat penghargaan itu, gitu. Jadi nggak dibawa Tuhan jalan sampai sekarang. Ya, Coba kalau lihat Yusuf, Yusuf emangnya dulu punya cita-cita, enggak. punya lah. Ya, Sejak dia mimpi, dia punya mimpi yang dari Tuhan, itu semua terjadi. ya, Bahkan setelah dapat mimpi dari Tuhan, Yusuf ya. Oke. Halo, Bu. Suaranya hilang. Bentar ya, saya lihat. Halo. Hmm. Ini something wrong di sini. Saya nggak tahu. Bentar ya, Coach Shaoli, ini ada kendala apakah? Ya, terlempar keluar. Sambil ditunggu ya, Coach Shaoli ya. Masih kita di Saber Hamenja. Sebentar, sebentar. Sambil nunggu ya, Coach Shaoli. Ini buat Anda yang mungkin mau... Nah, nih udah nyambung lagi. Halo, Ibu. ya Neng Rum, saya nggak mungkin punya mimpi kalau nggak Mm-mm. Tuhan kasih ke saya. Ya, Karena mimpi itu bukan dari kita loh. Mimpi itu dari Tuhan loh. ya. Coba kita kepengin mimpi tidur terus jora mimpi-mimpi piye? Iya, betul. Ya. Iya, betul. Jadi kalau misalnya kita ditanya harus punya cita-cita atau enggak, ya kalau memang Tuhan nggak kasih tadi visi gitu ya udah jalani aja, jalani aja. Dalam artian lakukan firman Tuhan, ikut Tuhan Yesus, kerjakan apa yang Tuhan mau, seperti itu ya Bu. Iya, Sampai satu hari nanti Tuhan akan kasih kamu harus ngapain gitu ya. Tuhan akan berikan pekerjaan seturut gitu ya. Apa yang kita mau dipakai Tuhan jadi apa gitu. Jadi ya udah kerjakan aja, lakukan aja. Tuh. Yang terbaik sebetulnya. Karena kalau bukan dari Tuhan, kita mau ngerjakan juga akan jadi sia-sia. Kejarnya juga akan sia-sia. Lanjut. Semoga jelas ya. Bu Elis, saya punya teman yang hidupnya boros, suka jalan-jalan ke luar negeri, suka jajan, suka shopping dan lain-lain. Waktu saya tanya, dia jawab, kita kan tidak tahu kapan Tuhan datang, dan aku tidak tahu kapan aku mati. Daripada uang aku simpen terus, toh kalau mati juga tidak bawa Neng uang. Rum hilang. Oke, sebentar. Halo Bu, sudahkah? Halo. Yes. Ya, sudah Bu. Suara saya sudah jelas. Udah. Oke, lanjut ya. Bu Elis, saya punya teman yang hidupnya boros. Suka jalan-jalan ke luar negeri, suka jajan, suka shopping, dan lain-lain. Waktu saya tanya, dia jawab, kan kita tidak tahu kapan Tuhan datang. Dan aku tidak tahu kapan aku mati. Daripada uang aku simpen terus, toh kalau mati juga tidak bawa uang, kan mending uang saya pakai untuk senang-senang.
Menurut Bu Elis, apakah memang betul seperti itu, Bu? Pengertiannya betul. Pengertiannya gini, kita nggak tahu kapan Tuhan datang. Kita nggak tahu kapan kita mati. Ya, tapi kalau saya ambil, aku milih jadi orang bijaksana. Ya, Memang nih ketika aku mati nanti, tidak ada satupun yang aku bisa bawa pulang ya, ke surga. Tapi saya lebih suka invest ke hidup orang. ya, Jadi ketika saya pakai harta uang itu saya pakai untuk menolong banyak orang. ya, Kalau jadi saya tidak akan pakai hanya untuk menyenangkan diri saya atau hanya ngikuti nafsu saya beli belanja barang-barang yang akhirnya menumpuk di gudang. ya, Nggak bermanfaat. Kenapa nggak lebih baik nyekolahin anak? ya, Kenapa nggak lebih baik dipakai untuk menolong orang yang membutuhkan? Nah, ketika Tuhan panggil kita mendadak, di tangan kita ini udah bawa intan dan permata jiwa-jiwa ya. untuk Tuhan. Yang minggu Ya, lalu kita bahas harta di menggunakan sorga. keuangannya harus bijaksana. Ya, yang minggu lalu kita bahas tentang harta di surga itu ya, Bu, ngengat dan karat tidak memakannya. Oke, itu ya jawabannya ya. Benar sih prinsipnya bahwa Tuhan nggak tahu Tuhan datang kapan, kita tidak tahu kapan kita akan dipanggil pulang Tuhan, tetapi eksekusi pelaksanaannya keliru gitu ya, yang nggak keliru. Senang-senang sendiri boleh. Kayak apa sih? Kadang orang bilangnya ini apa? Reward untuk diri sendiri itu apa sih namanya? Yang sekarang lagi ngetren itu apa sih namanya? Aduh, ya ampun tiba-tiba nih lupa. Em, Reward buat diri sendiri itu apa sih? Apa-apa? Eh, itu loh Bu, apa sih memberi reward untuk diri sendiri itu loh, apa sih sekarang istilahnya tuh orang tuh suka nyebutnya. Hmm, ya sesekali lah boleh. Apa? Apa sih? Kasih kasih apa sih? Kasih senang-senang buat diri sendiri sesekali boleh gitu ya, tapi nggak terus-terusan gitu kan. Lebih baik tadi Bu Adi sampaikan bisa untuk kasih atau memberkati orang lain dalam artian menginvestasikan gitu ya. Lanjut, sudahlah, nih lupa apa sih namanya. Lanjut, Bu Elis, saya punya sifat perfeksionis. Jadi pengennya kalau lakukan apa-apa harus dan bisa perfect. Apakah salah? Ini saya kan baru bangun rumah, puji Tuhan sudah jadi. Kalau tembok kotor dikit, saya langsung pengennya cepet-cepet panggil tukang untuk cat lagi biar tembok bersih lagi. Tapi tidak selalu yang saya lakukan bisa perfect, Bu. Kalau pas nggak bisa perfect di hati tuh rasanya nyesel dan kayaknya kayak anyel. Iya, ya. Salah enggak? Enggak. Karena semua itu datangnya pembawaan dari kita lahir, punya jiwa yang berbeda. Cuman perfeksionisnya sekarang dipakai atau dialihkan untuk hal yang lain. Kalau buat kita kerja secara perfeksionis ya, Hmm, itu untuk kualitas kerja kita, boleh. itu bagus banget. Ya. Pasti kalau kita punya pimpinan, kita pasti mereka senang, bos kita pasti senang. Tuhan pun senang karena kita Mengerjakan yang terbaik. Ya. Oke. Bu, suaranya hilang. Ya, ini udah. perfeksionis ini memang kecenderungannya punya sifat sombong. Hmm, ya, Sifat sombongnya gini, nanti ketika kita sendiri yang ngerjain nggak apa-apa. Tapi nanti ketika orang lain
Yang kerja kita tuntutannya seperti diri kita loh. Iya. Ya enggak coba. Iya. Dia kalau kerja kita punya kualitas kerja segini nih. Standar kita ini di level 10 misalnya. Mm-mm. Tapi orang lain ngerjakan di level 5, 4, paling mentok 6, 7. Mm-mm. Kalau Anda bisa memahami dan tidak menghakimi mereka, ya nggak apa-apa. Kalau dengan kesabaran Anda bisa ayo naikin, oke, bagus. Tapi kecenderungannya kita akan menghakimi dan marah sama orang lain. Nanti Iya. kata-kata gini, wong aku iso kerja ngene kowe kok ora iso. Itu udah mulai kesombongan, Iya. ya. Iya. Enggak, salah enggak. Tapi lebih hati-hati dan bisa langsung menyadari enggak semua orang seperti kita. Iya. Kalau Ya, orang lain yang kita minta nggak bisa sesuai standarnya kita, ya dibimbing pelan-pelan. Biar ya. standarnya bisa naik sama seperti kita. Bukan terus kemudian tadi ngono wae ra iso gitu. Itu merendahkan. Jadi bibit Ya. kesombongan. Terus kayak tadi, tembok rapi. Mm-mm. Suami saya itu orangnya bersihan. Mm-mm. Mata rumah itu ditata bagus. Bantal we ditoto. Itu ada yang dudui bantalnya saya dudui. Atau anak saya yang dudui bantalnya jempalik ngamuk dia. Iya, 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 iya. Kan rugi buat diri sendiri. Kecuali Anda langsung maklum ya. Mm. Orang habis diduduin tamu dan orang. Jungkir balik ya ditoto meneh ya gak apa-apa. Ya, ya. Ditata lagi gak apa-apa. Ya, kecenderungan orang perfeksionis adalah ketika tidak sesuai dengan keinginan hati atau Marah, standarnya kita marah, marah. ya. Marah tadi anyel, anyel atau kecewa atau apa itu kalau itu dibiarkan, dibumbuin jadi dosa, ya kan? Dibumbuin jadi dosa gitu. Jadi ya ya seperti itu sih. Tapi kalau kita bisa memaklumi, kita bisa melihat oh ya 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 kotor ya wajar bisa dibersihkan gitu. Itu itu nggak apa-apa sih. Tapi kalau misalnya enggak ya tadi bisa jadi kita jengkel atau marah gitu ya. Ningrum di manakah? Loh ini Ningrum ngomong terus. Halo halo halo. Terdengarkah suara saya? Tuhan berikan sinyal yang baik. Halo. Halo, halo Bu, halo. Sebentar, sebentar. Halo, halo. Ya, ya, sudah. Nah, lanjut, lanjut. Ini masih dari orang yang sama ya, Bu. Bu, saya kok orangnya susah untuk ambil keputusan. Misal ada hal apa, kalau mau ambil keputusan mesti bingung, takut salah ambil keputusan. Ini kalau saya ya, dari saya. Ini salah satu karena tadi perfeksionis itu. Ya, Jadi kalau orang-orang seperti itu terus jadi takut gagal kan? Karena sifat perfeksionisnya. Jadi kemudian susah untuk mengambil keputusan. Bisa jadi seperti itu ya, Bu? bisa. Kalau sudah gitu ya tanya aja sama Tuhan. Ya, Nanti kalau saya dijawab Tuhan jangan ragu-ragu. Cocokin ke firman. Begitu mm, cocokin firman, oke, melangkah dengan iman. Ya ya, udah. itu dia. Lanjut. Ibadah kalau disertai rasa cukup mendatangkan keuntungan besar. Cukup di sini maksudnya apa ya, Bu? Saya kok masih belum paham. Cukup di sini tuh sudah merasa gini. Aku cukup. Nggak ada rasa tamak, keserakahan gitu loh. Ya. Oh, cukup di situ adalah ya cukup gitu ya.
Ya wis ki jatahku sakmene kok. Nggak merasa kurang. Nah, dan ndak kepinginan, oh wong kae kok iso ngene, bisa beli mobil, terus Anda kepingin. Ya. Kepingin ini, kepingin itu. Banget loh. Ya. Ketika saya merasa cukup itu ya, wah Tuhan itu malah memberkati saya luar biasa. Ya. Jadi cukup. Ada rasa cukup. Ya cukup gitu ya. Jatahnya kita segini. Nggak ada iri, nggak ada keinginan yang lebih gitu ya. Lanjut. Pagi Bu Elis dan Ningrum mau tanya. Boleh, selamat pagi. Saya kalau pas deklarasi kok pikirannya masih kemana-mana mikir yang ndak-ndak ya Bu. Itu kenapa? Pasti deklarasimu umi-umi. Hmm, Tuhan kau adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Engkau membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ngono ki pikirane sik melayang kemana-mana. ya, Tujuan kita berdoa atau deklarasi dengan bersuara keras itu tujuannya supaya kita tidak terpecah belah. Jiwa kita bisa konsentrasi dengan apa yang kita ngomong. ya. Saya kalau sudah begitu ngomong gitu ngantuk aja lagi nak ngantuk tak turuti ya. Hmm. Itu nggak biar. Ya, 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 betul. Tapi begitu saya ngantuk justru saya deklarasiku tak buat terke. Ya, Ya. ya, Oke. gitu ya. Dengan kuat gitu ya, kuat dengan segenap hati dengan kuat gitu kan. Bu, bagaimana cara untuk selalu berhasil dalam hidup ini? Dalam hidup ini. Ya, Halo? iya Bu, iya. Ningrum. Iya Bu, halo. Pencet. Sudah Ibu, Ningrum Oh, dengerin kepencet. Ibu kok. Kepencet apa? Pencet pinggir Ibu. Ah, ya, halo. Ya. Nah, sudah. Bagaimana cara Mas, selalu berhasil dalam hidup ini? Mazmur 1 Mazmur ayat 1. Mazmur 1 ayat 1. Berbahagialah, betul ya? Betul. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Lanjut. Lanjut. Tetapi yang Tetapi kesukaannya. yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Terus. Ia Ia seperti seperti pohon pohon yang tanam. ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Yang tidak layu daunnya. Apa saja yang Apa diperbuatnya saja yang diperbuatnya berhasil. berhasil. Ya sudah Ya itu. kalau kepingin jadi orang yang selalu berhasil, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Mau jual kacang goreng, minyak tanah, minyak literan, mau jualan brambang, mau jualan garam, mau jual emas, mau kayu, mau ngerjakan apa aja berhasil. Yaitu Mazmur 1 sampai 3. Mazmur 1 ayat 1 sampai 3. Ya. Tidak Yosua berjalan menurut 1 sekarang. Yosua 1 ayat ayat mulai 8. 6 sampai 9. 6.
Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah berhati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, Terus, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Terus, 9. ya, Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. ya. Mau berhasil, Kejadian 39. Apa saja yang diperbuat berhasil? Kejadian 39. Ayat 3. Kejadian 39. Harusnya 2, 3, tapi 3 aja. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya. Apa? Halo Bu? Tuhan membuat berhasil. Yes, disertai Tuhan. Yusuf Iya. disertai Tuhan. Setelah dilihatnya oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil apapun yang Segala dikerjakan Yes. Yusuf. Ya, Ya. disertai Tuhan. Kalau Anda jadi orang yang disertai Tuhan, Tuhan yang menyertai Anda yang akan membuat apa saja yang Anda buat jadi berhasil. Amin. Amin. Oke. Ya, udah ya. Jelas banget ini ayatnya banyak dan jelas sekali firman Tuhan sampaikan. Lanjut. Bu Elis merawat orang tua yang sudah lanjut usia kok sulit ya? Udah dibawa ke dokter, dikasih obat, tapi suruh minum obat sulit. Halo Bu. Halo. Ya. Ya. Sulit apa enggak sebetulnya bicara tentang hati. Ya. Kalau kita bilang merawat anak sulit enggak? Sulit. Ya. Ya. Apalagi ketika anak kita masih bayi sih gampang. Diopeni, nurut. Ya begitu sudah mulai bisa jalan gelitis. Mulai ngesel. Karena nggak mau berhenti jalan terus. Muter kanan kiri. Kita ngikuti dia susah. Dikasih makan. Sama kan seperti orang tua. Sulit. Diminumin obat. Sulit. Kalau masih kecil di apa? Orang dicangap. Dibuka mulutnya paksa. Nah, perbedaannya ngerawat anak kecil sama orang tua seperti itu. Ya. Cuman balik lagi hati. Ya. Yang penuh dengan belas kasihan. Yes. Itu yang akan buat kita tetap bisa merawat orang tua atau anak kita di masa kecil atau di masa tua. Yes. Kita bayangannya gini aja. Coba ya, ngerawat orang tua ya susah ya. Bayangin ketika kita kecil, orang tua kita tuh ngerawat kita ya susah ya. Itu kan. Ketika dibalik kayak gitu ya, kita akan bisa merawat dengan sabar. Betul. Memang sulit. Ma, ayo makan. Obatnya diminum supaya mama tetap sehat. Kita kepengen mama tetap sehat loh. Ayo kita mama minum obat.
makan supaya mama cepat sembuh. Ya. Supaya nanti kita bisa pergi bareng mah gitu. Dirayu mamanya. Ya. Itu perlu kesabaran dan lebih cenderung ke kasihnya. Yes, betul. Ya, Kalau kita sayang, kalau kita cinta, kalau kita kasih, pasti bisa. yes, sesulit apapun pasti kita bisa untuk Tuhan lakukan. pasti kasih kekuatan dan kemampuan. Ya, satu hal adalah bersyukur masih dikasih kesempatan untuk merawat orang tua. Ya, Ada banyak orang yang nggak sampai bisa merawat orang tua yang lanjut usia gitu ya. Dan itu rasanya itu, aduh, ya, itu loh. Jadi kalau sampai bisa merawat orang tua kita sampai lanjut usia gitu ya, apalagi usia sudah 80, 90, ucapkan aja syukur aja. Ada banyak orang yang kehilangan orang tua di usia mereka yang belum sesepuh itu gitu. Jadi kesempatan untuk merawat itu sedikit sekali. Jadi ngucap syukur aja dan kasih tadi dasarnya ya. Jangan dibentak-bentak walaupun pengen ngebentak. Tahan mulutnya ya, tahan, tahan. Lanjut. ya. Di kondisi masa saat ini yang serba sulit, apa yang harus saya lakukan ya, Bu? Apa yang harus Anda dan saya lakukan? Mengucap Ucap syukur syukur. dan terus berterima kasih. Ya, Walaupun di masa sukar dan sulit, Tuhan akan buat suatu perbedaan antara orang benar dengan orang fasik. ya, Ya, jadi orang benar, jangan jadi orang fasik. ya, Orang fasik itu ngomel, menggerutu. ya. Tapi kalau kita mau jadi orang benar, mengucap Mengucap syukur, syukur. bersuka cita, tetap percaya Tuhan menyertai kita. Amin. Maka kita akan diluputkan dari masa yang sukar dan sulit. Ya, Jangan dengar apa kata orang. Jangan ikut-ikutan orang dunia ngomong. ya, Kami lagi susah nih. Dunia lagi begini nih. Biarin aja. Kita boleh dengar. Tapi kita nggak boleh mengatakan itu. ya. Karena hidup dan mati cuma dikuasai lidah. Barang Barang siapa siapa lidah. mengemakan dia makan buahnya. Ya, Dari mulut yang satu keluar berkat dan keluar kutuk. Tergantung kita mau keluarkan apa dari mulut kita. Melihat kondisi pemerintahan. Ya udah jangan ngomong negatif. ngucap syukur. Ucap syukur. Nggak ada satupun pemerintahan yang ada tanpa seizin Tuhan. Udah bersyukur. Nanti kan dilepaskan dari masa yang sukar dan sulit. Saya ketemu dengan satu anak. Dia bilang gini, dia kerja sama satu bos. Bosnya tuh pengis. Nggak sekedar bos yang baik ya. Tapi ini bos yang pengis. Dia kerja apapun disalahin. Digoblok-goblokin padahal anak ini lulusan Amerika. Wah digoblok-goblokin habis-habisan dia. Tapi satu kali dia sudah jengkel sekali. Kerja apapun dibantai. Kerja apapun nggak dibilang pinter. Goblok aja jawabannya. Kamu nggak becus bla bla bla. Padahal nanti setelah dimaki-maki itu idenya dia yang diambil sama bosnya. Ya. Dilakuin sama bosnya itu idenya dia. Tapi satu kali dia sampai di kantor, dia tuh nangis. Dia nangis dilawat Tuhan, dia nangis bisa malah timbul belas kasihan sama bosnya loh. Sampai satu titik dia ini dapat kepercayaan buat uangnya bosnya sekian triliun bisa sampai jadi puluhan triliun. Dan dia bisa mengasihi bosnya sampai akhirnya setelah dia begitu, ketika dia mau resign, Tuhan bilang waktunya udah selesai, dia mau resign,
bosnya tuh seperti apa ya. Tiap hari dia dikasih duit, tiap hari dia dikasih uang. Dan nggak ngasih uang nggak sedikit, banyak. Bahkan ketika dia keluar dia dikasih pesangon besar. Sampainya dia bisa kerja sendiri. Dan setiap kali bosnya sakit, dia langsung terbang ke Singapura untuk nengok. Pulang, cuman doain terus pulang. Lo itu yang dikerjakan dia. Loh. Ya kadang-kadang kita punya pimpinan seperti itu, ya memang kita yang teruji. Kalau Ya, kita sebagai orang benar, satu kali Tuhan akan melepaskan kita dari masa yang sukar dan sulit. ya. Kalau Tuhan taruh Ya, sesuatu hal yang sulit, itu yang sedang oke. ditunggu Jadi sikap ngomong hatinya tetap kita. yang baik dan Yes, benar. ya, Jangan ngomong negatif. amen. Ya udah, itu. Di kondisi yang serba sulit, ya mengucap syukur. Halo Ibu, masih dengar Ningrum? Ya, tadi bilang sekarang sudah terdengar kembali suaramu. Kalau ada orang ngajakin ngomong, oh ini gini susah, bilang aja puji Tuhan, gitu ya. Tuhan masih menyertai kita. Mengucap syukur aja, mengucap syukur. Lanjut, satu pertanyaan lagi nih. Kayaknya waktunya masih cukup. Selamat pagi Ibu, kalau istri saya, kalau saya ajak berhubungan tidak mau, alasannya banyak. Bagaimana ya Bu caranya menegur istri saya? Ya, ditanya komunikasi makanya. Gini, di dalam keluarga itu punya 3 pilar. Rumah tangga itu punya 3 pilar. Ya. 1 komunikasi, 2 seks, yang ketiga ekonomi, keuangan. Ya. Dari 3 pilar ini paling penting itu komunikasi. Ya. Uang itu justru yang nomor terakhir. Kalau komunikasinya baik, seksnya baik, masalah keuangan itu bisa diselesaikan dengan mudah. Ya. Ya, komunikasi ini penting. Coba jalin hubungan komunikasi yang baik. Jadi kalau mau make love itu jangan langsung, jadi ngobrol dulu, jadi ketawa-ketawa, jangan yang tegang-tegang. Ya. Nanti pasti ada komunikasi itu langsung nanti akan ada jalinan pengertian. Dia Ya. ngerti Anda akan ngerti dia. Ya. Karena tanpa suami istri yang komunikasi yang baik itu nggak akan pernah terjadi hubungan yang baik. Ya. Ya, Ada seorang peneliti yang sambil menyampaikan, berdoa, yes. Ada yang menyampaikan, bersyukur. ya. Halo Bu. Halo. Ningrum suaranya hilang lagi nih kayaknya. Ya. Ada yang sakit, ada yang lagi ngalami apa yang selama ini nggak bisa terungkapkan. Ya. Nih. Oke, halo Bu. Ya. Komunikasi Mm-mm. yang penting itu bicara, dan bicaranya apa? Bicara yang nggak penting. Yang penting Anda bisa menjalin hubungan komunikasi yang baik dengan pasanganmu ya. Ya, Oke, betul. Oke, Tuhan berkati. Tuhan berkati. Ada satu penelitian atau seorang peneliti gitu ya menyampaikan bahwa pernikahan itu sekian persennya cinta, tapi yang porsi paling banyak adalah ngobrol. Betul. Jadi yang bisa mempertahankan pernikahan adalah ngobrol, gitu ya. Betul. Jadi istri didengerin, suami juga didengerin, gitu ya. Saling, saling. Itu Ya, yang terus saling. menerus. Yes, betul. Mungkin kalau Kita istri, Mm-mm, kita dulu bisa jatuh cinta kan ya karena ngobrol. Kalau betul. nggak ngobrol tuh mana bisa kenal pribadi orang. Yes. Nggak bisa. Kalau misalnya ngomongnya istri saya cuek diajak ngobrol susah. Coba koreksi lagi. Pernah nggak kita dengerin istri kita? Pernah nggak atau pada saat istri kita lagi ngajakin ngobrol kita abaikan?
Nah, kalau itu terus-menerus dilakukan, endingnya dia akan pasang badan atau pasang apa ya, pasang defense gitu ya, atau benteng gitu. Cerita juga nggak didengerin gitu ya. Jadi bangun lagi dari hal-hal yang receh kalau saya bilang ya, hal-hal yang nggak penting-penting gitu ya, tapi diobrolin aja, cerita aja semuanya gitu. Beberapa waktu yang lalu saya ketemu konseling, layani konseling. Kalau istrinya ngomong, suaminya itu nyetel tape, dibanterin, memuji, menyembah Tuhan. Saya bahasa roh, saya nyanyi nyembah Tuhan, saya baca firman. Nyonya ya suwi-suwi ngamuk dijai ngomong malah TP dibanterke, dia nyanyi. Iya. Akhirnya selip. Padahal istrinya itu suruh keluar uang juga bukan nggak mau, mau, Hmm. mau. Ya. Tapi akhirnya jadi ngomong sing enggak. Kenapa? Oh lah ini terlalu suaminya terlalu rohani. Jadi kalau istrinya ngomong udah kecerewetan atau ngomong yang dia nggak suka, dia langsung gedein tape-nya, nyanyi. Saya nyanyi, Bu. Saya nyembah, Bu. Saya gini, aku nih lho kuwi ra rohani banget iku. Yang dianggap dia rohani itu ternyata itu bukan rohani banget. Buat Ya. istrinya gini, "Hah, wong Kristen kok kaya ngono? Nyanyi nyembah Tuhan, bahasa roh, baca Alkitab, tapi kelakuannya." Nah, malah akhirnya istrinya bilang, "Oh, kelakuannya orang Kristen tuh kayak begitu." Ya. Ya. Jadi ini mau-maunya sendiri. Dia menganggap itu baik, belum tentu berkenan sama Tuhan, ya. Ya. Makanya begitu baca firman, Anda dan saya akan tahu mana yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Betul. Oke, Tuhan Ya, berkati. Tuhan berkati. Gitu ya Bapak. Jalin hubungan terlebih dahulu. Jalin hubungan kasih terlebih dahulu. Ngobrol dulu. Memang kalau itu buat pria itu kebutuhan gitu ya. Tapi buat wanita itu adalah satu hal yang refreshing gitu loh. Jadi nggak bisa dipaksa. Iya, refreshing itu, jangan ndak diajak jalan ke mana-mana, ndak nak mbok nengke terus ya apa enake. Iya betul. Jadi, jadi ini memang harus disatukan, diajak ngobrol dulu, diselaraskan dulu keinginan dan kemauannya, gitu ya. Oke, Yes. terakhir, ya Bu, Terakhir, sudah itu terakhir. Ada oh, sisa tapi kita minggu depan karena ini sudah 10.33. oke. Pesan terakhir kata Ningrum. Langsung ya, ibu-ibu sudah hadir. Sudah pesan terakhir Wahyu 3 ayat 10. Jadi pelaku firman, ikuti firman Tuhan. Wahyu 3 ayat 10. Karena engkau menuruti firmanku untuk tekun menantikan aku, maka aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Yes. Selamat menjadi pelaku firman. Tuhan Amin. Yesus berkati. Yesus berkati. Terima kasih Bu buat hari ini. Sampai ketemu minggu depan. Ya, terima kasih buat Anda Good News Family yang sudah bersama dengan saya di kesempatan hari ini dalam Sabar Hamenja. Berharap apa yang dihadirkan boleh jadi berkat dan bermanfaat. Ketemu lagi minggu yang akan datang dan berharap apa yang dihadirkan hari ini jadi berkat buat Anda semuanya. Thank you, thank you.